Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Panji Permana Putro dari kelas 12 Sains 6 absen 27. Nah, pada video ini saya akan menjelaskan materi evolusi. Dimulai dari yang pertama tentang pengertian evolusi. Apa sih evolusi itu? Evolusi merupakan perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan baik secara morfologis maupun fisiologis dalam suatu populasi organisme dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Nah, perubahan-perubahan tersebut terjadi karena adanya kombinasi 3 proses utama dalam evolusi, yaitu ada variasi, reproduksi, dan seleksi. Nah, ketiga sifat-sifat ini terwariskan menjadi dasar terjadinya evolusi, dibawa oleh gen yang diwariskan kepada keturunan suatu makhluk hidup yang kemudian akan bervariasi dalam suatu populasi. Jadi saat organisme bereproduksi, keturunannya akan memiliki sifat-sifat baru. Ini diperoleh karena terjadinya perubahan gen akibat mutasi ataupun transfer gen antar populasi dan antar spesies. Pada spesies yang bereproduksi secara seksual, kombinasi gen yang baru juga dihasilkan melalui rekombinasi genetika. Lalu kombinasi gen ini yang kemudian meningkatkan variasi di antara organisme. Nah, evolusi terjadi saat perbedaan-perbedaan terwariskan ini kemudian menjadi sesuatu yang lebih umum atau lebih langka dalam suatu populasi. Setelah itu ada dua mekanisme utama yang mendorong terjadinya evolusi. Yang pertama itu ada hanyutan genetik dan seleksi alam. Nah, yang pertama akan kita bahas itu hanyutan genetik. Hanyutan genetik adalah sebuah proses bebas yang menghasilkan perubahan acak pada frekuensi sifat atau suatu populasi. Hanyutan genetik ini dihasilkan oleh probabilitas adanya suatu sifat yang diwariskan saat suatu individu bertahan hidup dan bereproduksi. Sementara itu, seleksi alam adalah proses yang menyebabkan sifat pewaris yang berguna dalam keberlangsungan hidup dan reproduksi organisme menjadi umum dalam suatu populasi bertahan. Nah, sebaliknya, bila sifat pewariskan dalam seleksi alam ini tidak menguntungkan atau merugikan sifat pewariskan tersebut akan lebih berkurang dalam suatu populasi. Sifat pewariskan yang menguntungkan dapat bertahan dalam suatu populasi terjadi karena individu sifat pewariskan tersebut memiliki peluang yang besar untuk bertahan hidup dan bereproduksi, sehingga individu dengan sifat menguntungkan ini akan lebih banyak lahir pada generasi selanjutnya. Nah, setelah beberapa generasi, adaptasi akan terjadi lagi melalui kombinasi perubahan kecil sifat yang terjadi secara terus-menerus dan acak melalui seleksi alam. Sekalipun ada perubahan yang dihasilkan oleh hanyutan genetik dan seleksi alam ini kecil, perubahan tersebut akan terakumulasi dan menyebabkan perubahan substansi pada organisme. Lalu proses perubahan ini mencapai puncaknya saat terciptanya suatu spesies yang baru. Makanya tidak mengherankan bila faktanya ada kemiripan satu organisme dengan organisme yang lain kemudian menjadi dasar dari teori evolusi. Kemiripan antar organisme tersebut mengsugestikan kalau semua spesies yang kita ketahui di muka bumi awalnya berasal dari nenek moyang yang sama, yang kemudian menjadi beragam karena proses divergen yang terjadi secara perlahan-lahan. Inilah mengapa teori asal-usul kehidupan berdasarkan teori evolusi Charles Darwin menjadi populer. Sang bapak evolusi itu menyebut semua spesies yang ada di bumi berasal dari nenek moyang yang sama, common ancestor, yang berkembang dari waktu ke waktu. Nah, lalu itu ada dasar teori evolusi. Untuk mempermudah kita mempelajari evolusi, itu dasarnya itu sudah dibagi. Yang pertama itu makhluk hidup bervariasi dan beberapa variasi sifatnya dapat diturunkan ke generasi selanjutnya. Lalu yang kedua, setiap populasi cenderung bertambah banyak karena setiap makhluk hidup memiliki kemampuan untuk berkembang biak. Yang ketiga itu kenyataan atau fakta menunjukkan bahwa pertambahan populasi tidak berjalan secara terus-menerus. Yang keempat, individu-individu berkompetisi dalam memperoleh sumber daya agar dapat bertahan hidup. Terus yang kelima itu sifat-sifat yang diwariskan memiliki banyak beberapa individu memungkinkan mereka dapat bertahan dan berevolusi dalam keadaan lingkungan tertentu. Lalu yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi.
Nah, apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi? Itu jumlah populasi tersebut besar, terjadinya perkawinan secara acak, tidak terjadi mutasi maju atau balik, tidak ada seleksi, dan tidak ada migrasi. Itu saja. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.